Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang di mata kuliah pendidikan karakter. Kali ini kita memasuki ke chapter yang baru. Ya, kita akan membahas terkait manajemen waktu. Nah, pernah nggak sih rekan-rekan ngerasa bahwa kayaknya saya hari ini udah sibuk banget deh Pak Faruk. Saya udah eh, aktif banyak melakukan hal, tapi tak kerjaan tuh masih belum selesai aja, gitu ya. Nah, terus habis itu ada juga yang ngerasa eh, pas saya mau ngerjain sesuatu, Pak Faruk, saya kadang ada mikir-mikir nanti aja deh ngerjainnya gitu ya. Nah, masih ada waktu kok. Nah, ini kata-kata yang bahaya nih, masih ada waktu kok. Nah, tentu hal-hal tersebut relate dengan kita, sering kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pada mata kuliah ini, pada modul kelima ini kita belajar bagaimana mengelola waktu dengan karakter gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar sibuk, tapi bagaimana ini coba memberikan makna ya. Jadi teman-teman harus ketahui bahwa kita semua, saya, rekan-rekan, atau orang tua kalian, tetangga kalian, semua itu modalnya sama. Waktu itu 24 jam. Dengan modal yang sama, tapi kok hasilnya bisa beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin produktif banget, ada yang menyelesaikan berapa meeting, ada yang bisa menyelesaikan bikin rumah, atau bahkan ada yang stagnan, ada yang masih gitu-gitu aja, seharian ngabisin waktu hanya scroll handphone, sosial media, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka bisa dikatakan bahwa waktu itu ibarat dengan pisau, ya. Pisau itu bisa memotong dengan presisi, dengan baik, dengan tepat jika digunakan oleh orang yang cermat. Tetapi pisau bisa jadi berbahaya ketika dia digunakan oleh orang yang ceroboh. Orang yang tidak bisa menggunakan pisau, maka itu akhirnya menjadi sumber masalah. Gitu. Jadi eh, di modul ini menekankan bahwa waktu itu tidak bisa diulang, waktu itu tidak bisa digantikan, dan waktu itu cepat habisnya. Jadi kalian tuh benar-benar harus bisa memaksimalkan waktu, menikmati waktu yang ada dengan hasil yang baik, gitu ya. Agar juga dengan pengelolaan yang baik, kita tidak salah arah dalam hidup kita. Nah, ada tiga tipe orang dalam menghadapi waktu. Nah, ini kalian termasuk tipe yang mana nih? Yang pertama adalah night person. Night person ini kayak burung hantu nih. Dia aktif di malam hari. Lalu yang kedua adalah day person. Nah, ini dia aktif dan produktifnya saat siang hari. Nah, ada juga morning person. Nah, ini morning person ini orang-orang yang dianya bangun lebih pagi, bangun jam 3, jam 4, jam 5, bangun lebih segar, habis itu bisa lebih fokus dan kreatif. Seperti itu. Nah, jadi eh, yang mana yang paling bagus Pak Faruk? Nah, itu saya nggak bisa memberikan jawaban yang pasti karena kita semua unik gitu ya, dan kita harus bisa mengetahui diri kita. Tetapi yang paling penting kita harus menyadari bagaimana kita bisa aktif energi kita produktif di saat kapan dan kita bisa dengan bijak mengaturnya. Misalkan saya dulu waktu masih jadi programmer, nah itu saya ngerasa hari-hari apa wak- waktu produktif saya itu adalah malam hari. Saya mencoba begadang gitu ya, terus habis itu baru tidur sehabis subuh seperti itu. Mungkin saat malam hari saya bisa menyelesaikan tugas gitu ya, tapi ternyata saat pagi hari tidur pun eh, badan rasanya nggak begitu segar juga, nggak maksimal walaupun udah tidur gitu ya. Akhirnya saya mencoba mengatur ritme saya coba tidur lebih awal, bangun tidur jam 9, jam 10, habis itu bangun jam 2, jam 3. Nah, ternyata badan jadi lebih segar dan ternyata bisa menyelesaikan banyak hal juga. Jadi saya bisa ngerjain sesuatu hal, setelah itu sholat subuh, mungkin ada olahraga atau saya kerja lagi. Dan kalau mau tidur, saya cari waktu lagi setengah jam, 1 jam, baru akhirnya beraktivitas sampai sore hari seperti itu. Nah, jadi ini bukan hanya sekedar soal waktu ya, tapi terkait dengan kesadaran diri dan bagaimana kita niat untuk memperbaiki diri kita.
dan kalian harus waspada dengan tipe time wasters gitu ya. Jadi kita sering terjebak time wasters atau membuang-buang waktu. Nah, ini kita seolah-olah seakan-akan eh, penting, tapi sebenarnya itu nyita waktu yang hasilnya ya nggak worth it gitu ya. Kayak misalkan, ntar dulu deh, saya mau istirahat dulu 10 menit. Nah, akhirnya dari 10 menit itu jadi 1 jam gitu ya. Itu time wasters. Atau mungkin rapat yang nggak efektif ya, nggak efisien, bertele-tele, nggak menyelesaikan. Jadi satu ketemu tapi nggak dapet hasilnya apa gitu ya. Main handphone, nah itu juga sangat membuang-buang waktu gitu ya. Nah, harus ada timernya. Atau ngobrol terlalu banyak ngalor ngidul, gosip gitu ya. Bercerita boleh-boleh aja karena kita makhluk sosial, tapi jangan sampai terlalu berlebihan. Terus abis itu juga terkait dengan time wasters, kalau kalian udah di posisi manajemen atau udah posisi penting, kalian itu jangan jadi orang yang Superman ya. Kalau kalian udah mempunyai bawahan, belajarlah untuk mendelegasikan. Nah, gitu ya. Jangan semua kamu yang kerjain gitu. Dengan pikiran, ini cuma saya nih yang bisa nih, ini cuma gua doang nih yang tahu caranya gitu ya. Nah, orang yang bijak itu adalah orang yang bisa membuat orang lain atau bawahannya itu uh, mengerjakan apa yang kita inginkan. Jadi kita mendelegasikan, kita mengajarkan, kita mentransfer ilmu kita seperti itu. Jadi nggak terjebak dalam stigma Superman ya. Sekarang udah zamannya stigma Avenger ya, tim berkelompok gitu ya. Jadi bikin superhero. Karena kalau sendirian itu capek gitu ya, nggak fokus dan kadang keteteran atau bahkan akhirnya jadi baper, mikir orang lain nggak kerja lah, kitanya nggak mendelegasikan, kita nggak memberi tugas, kita nggak memberi tahu gitu ya. Padahal kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah teamwork dan prioritas seperti itu. Oke, sekarang masuk ke kiat-kiat manajemen waktu. Lalu bagaimana nih cara kita mengelola waktu yang unggul gitu ya. Nah, di modul eh, 5 ini, pekan kelima, itu ada ngebahas 14 langkah manajemen waktu gitu ya. Silakan kalian pelajari, tapi paling nggak saya rangkum sedikit. Yang pertama itu bagaimana kita bisa mengelola waktu dengan unggul, kita harus mengenali diri kita dulu. Yang tadi kita tipe apa di tiga tipe tersebut, pagi kah, siang kah, malam kah gitu ya, kita harus mengelola dengan baik. Lalu buat prioritas harian ya, saran saya itu ditulis atau ada aplikasi untuk time tracker ya. Jadi bukan hanya ada di kepala tapi kita kelola eh, dengan alat bantu, dengan software gitu ya. Kemudian ketika kita sudah rancang hari kita harus lakukan, just do it gitu ya, jangan nunda-nunda, jangan nunggu mood, jangan nunggu terlalu banyak momen untuk sempurna, just do it, lakukan saja gitu ya. Nah, kemudian usahakan sebelum tidur kamu refleksi, kamu coba bayangkan hari ini apakah sudah menghabiskan waktu dengan berkualitas, apakah hari ini berkualitas atau tidak gitu ya. Jadi gunakan jeda waktu istirahat untuk membaca, untuk refleksi, untuk menulis ide seperti itu. Ya. Lalu eh, kiat-kiat yang berikutnya saya rasa itu untuk manajemen waktu dengan baik, kalian harus berani berkata tidak gitu ya. Jangan berkata ya ya ya, tapi katakan tidak gitu ya. Bukan arti kita jadi orang yang keras kepala atau nggak mau berkembang, tapi ini adalah bagaimana kita bisa memprioritaskan apa yang lebih penting dalam hidup kita. Kita dahului kebutuhan kita sebelum kita mungkin baru mengerjakan atau mengikuti prioritas orang lain. Sebaiknya seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan, mengelola waktu ini bukan hanya soal disiplin, tapi ini dah terkait dengan kesadaran akan makna hidup. Ya, waktu kita itu kehidupan kita itu setiap menitnya lewat, setiap detiknya jatah umur kita berkurang. So, teman-teman, apakah hari ini kalian hanya mau menghabiskan waktu dengan begitu saja, just let it flow, atau kalian ingin mengisi waktu kalian dengan hal-hal yang bermakna? Ingat, waktu itu ibarat seperti air. Air itu kalau misalkan kita arahkan, dia itu akan mengalir kemana aja tanpa bentuk dan kemudian hilang. Ya,
Tetapi kalau misalkan kita masukkan air ke wadahnya, nah dia akhirnya menyesuaikan bentuk wadahnya. Kita masukkan ke wadah seperti ini, akhirnya dia jadi wadah seperti ini, dia jadi tempatnya gitu ya. Nah, kalau kita bisa menyalurkan air kita dengan jelas, akhirnya itu menjadi energi yang luar biasa untuk mewujudkan cita-cita kita. Mulai hari ini, susun agenda, atur waktu, bangun karakter dengan disiplin, karena orang sukses bukan hanya punya yang banyak waktu, tapi adalah bagaimana bisa mengelola waktu dengan bijak. Oke, demikian pengantar materi modul pekan kelima. Eh, Selamat memahami materi yang ada di e-learning dan kalian juga selamat mengerjakan forum dan quiz ya. Jangan lupa forum dan quiz dikerjakan dan nanti kita akan lakukan evaluasi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.